Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 9A hari ini nggak masuk? Masuk semua, alhamdulillah. Semua. Kalian sehat? Adam. Saya. Adam. Pas 8. Atar namanya ada. Atar. Muhammad Bagus. Panggilannya? Almira Uzura. Panggilannya? Alisa. Arsinta Rizky. Ahmad Habib. Ikatri. Panggilannya? Kak. Muhammad Riki. Panggilannya? Putra. Putra. Mbak, panggilannya Mbak. Asila Sifatun. Panggilannya? Jamaika. Arya Putra. Abidnya Gilang Rasulullah. Rafasia. Ini Panggilnya jam. Ilma Ika. Irfan Hakiki. Riki Pak. Keanuman Ali. Ceria. Saflara. Gibran Cesar. Ika Naya. Ridwan Baru. Susi. Susilo Pak, panggilannya Pak. Susilo. Susilo. Ridwan. Rifki Madila. Padil. Saifiko. Satria Zaki. Saikiro. Zahwa. Oke. Yang ini sama saya lagi ya. Untuk hari ini sesuai yang kemarin saya bilang sudah dikerjakan tugasnya. Belum. Itu sama yang pertama itu sama Pak. Apa? Link yang itu sama yang pertama sama. Ya, yang kemarin pertama yang asesmen itu sama. Cuman saya kasih untuk yang belum mengerjakan kemarin ya. Aku bisa kalau yang bisa mulai 20 Salah. foto ini. Salah sama Dafa. Oke, coba saya tanya lagi untuk kelompok yang sudah ada judul. Ini apa ini? Belum ada semua. Belum. Oke, nggak apa-apa. Untuk hari ini kita mulai lagi ya. Ya, kayak kemarin ya. Ini kita direkam lagi gimana untuk dokumentasi. Nanti saya seperti biasa tanya yang nggak masuk, nanti silakan dijawab yang nggak masuk. Masuk semua ya? Ya. Kemudian nanti kita doanya dalam hati aja. Di sini munculnya semua. Ini silakan kalau berdoa dalam hati aja. Sudah diakhiri. Selamat. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik. Ada yang nggak masuk? Enggak. Oke, sudah ya. Oke,
sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu. Thomas akan ini doa. Nih. Terima kasih. Oke, masih ingat kemarin kita membahas tentang apa? Stress. Kemarin saya lihat ada beberapa yang masih ingat, ada beberapa yang masih belum pernah sama sekali mungkin ya. Oke, saya tanya lagi. Kalau kemarin ada yang suka main game Mobile Legends. Kita tanya kemarin yang nggak masuk ya? Yang nggak masuk kemarin? Dua ini ya? Oke. Siapa biasanya main game apa? Gak main game. Oke, main game apa biasanya? Iya main game juga. Oke. Kemarin teman-teman ada yang gamenya macam-macam ya. Ada yang cewek kemarin ada yang kemudian ada yang Legend. Kita yang ayam. Pac-Man. Nah, ini enggak apa-apa. Itu jadul tapi ya. Itu tadi ya. Oke, kita ambil contoh Pac-Man. Di sini ada yang belum pernah main Pac-Man? Saya belum. Enggak tahu. Oke, Pac-Man itu adalah game yang jadul juga ya. Karakternya adalah apa? Semacam bulat kayak muka aja gitu ya. Dia jalan bisa ke atas, bawah, kiri, kanan untuk mengambil makanannya itu kayak titik-titik. Lalu nah untuk Pac-Man itu cuman pakai gerak atas, bawah, kiri, kanan. Nah kalau kemarin saya tanyakan ada yang kepikiran nggak ketika bikin game gimana caranya dia bergerak? Karena belum ada yang tahu, nah hari ini kita akan mempelajarinya menggunakan stress. Untuk semua komputer itu belakangnya nggak bisa. Komputer yang belakang. Bisa. Itu ya 1, 2, 3 itu bisa dipakai, kursinya dipindahin aja. Nanti kita akan coba pakai scratch satu komputer satu untuk yang di tengah sini boleh, satu komputer 2. Nanti kita akan masuk ke kelompok. Jadi nanti saya bagi mungkin kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya kelompoknya sampai 6. Jadi nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ya. Jadi nanti kumpul di satu komputer atau 2 komputer aja bisa lah ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini targetnya adalah kita akan mempelajari yang pertama tentang algoritma. Kemarin saya lihat jawaban kalian semua untuk soal yang pertama betul semua ya. Tepuk tangan kalian. Kalian semua sudah tahu tentang algoritma. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu mungkin singkat aja. Kemudian yang kedua nanti kita akan mulai masuk di yang bagian nomor 5. Soalnya bisa coba baca nomor 5. Memahami konsep dasar pemrograman blok dalam huruf visual dengan pemahaman diri dan situasi. Nah, di situ ada penjelasannya konsep dasar pemrograman blok visual, yaitu kita akan menggunakan Scratch. Oke. Mungkin kalau saya langsung kemarin saya kasih contoh tunggal, saya suruh tunggal bikin game, bisa nggak? Nah, karena nggak bisa, kita akan menggunakan Scratch. Tapi apakah semua sudah tahu caranya? Kan masih belum ya. Jadi kita akan pakai Scratch-nya dari ini yang akan kita pelajari. Ya,
komputasional. Kemarin juga pertanyaan yang nomor 2 tentang berpikir komputasional ada mungkin beberapa yang masih salah ya. Jadi kita bahas lagi di sini. Nanti untuk konsep utamanya kita menggunakan strategi, yaitu 4 fungsi ini, 4 perintah. Motion blocks, yang warnanya biru, ada loops block, itu yang warnanya ungu, kemudian event, itu yang warnanya mungkin agak kuning. Di sini ada control, itu untuk yang warna orange. Tapi sebelum itu kita bahas 2 ini. Kalau kemarin kalian sudah jawab semua algoritma, sudah betul. Ada yang tahu algoritma itu apa? Tahu. Apa? Ada jawabannya di depan. Urutan logis dan sistematis. Di situ ada beberapa kata kuncinya, yaitu urutan langkah-langkah. Urutan langkah-langkah logis. Nah, itu kata kunci yang pertama. Yang kedua, sistematis. Mungkin kalau di sini dicontohkan dengan yang paling mudah, yaitu resep mie instan. Ini siapa yang nggak suka mie instan? Enggak. Kayaknya ada hubungan deket banget ya sama mie. Oke, jadi itu resep mie instannya yang pertama harus apa? Bukan tutupnya. Kemudian yang kedua, masukkan bumbu. Yang ketiga, masukkan air panas. Yang keempat, tutup yang kelima, siap berhenti. Oke, kalau saya silakan coba urutan pertama apa? Membuka minyak. Kedua, kecantikan. Kedua apa? Kedua tadi apa? Kecantikan. Menuang bumbu. Oke, ketiga. Ricky, ketiga apa? Menuangkan bumbu ke Makan bumbu sudah. Ya, disimak namanya. Masak mie. Apakah betul? Salah. Yang betul apa? Menuangkan air. Yang keempat? Menutup. Kelima? Mungkin beberapa caranya sedikit berbeda ya. Ini khususnya permasalahannya adalah membuat mie instan yang dikat. Beda lagi kalau kita pakai yang mie yang harus dimasak gitu ya, yang harus pakai panci. Nah, di sini karena contohnya yang paling simpel membuat mie instan, nah, itu yang disebut algoritma. Jadi langkah-langkahnya sistematis. Tapi ketika kita akan membuat, misalnya di sini kita pindah dari algoritma ke komputer, yaitu sebutannya coding atau pengkodean. Atau mungkin sebutannya juga memprogram gitu ya. Di sini ada yang pertama kita membuat fungsi, yaitu make noodles atau membuat mie. Kemudian dari sini ada inputnya, dimasukkan apa yang dimasukkan? Bumbu dan airnya. Kemudian yang ketiga di sini ada execute. Oh ya, ini juga masih memasukkan airnya, tapi dengan apa ini? Temperaturnya 100 derajat Celcius atau air mendidih gitu ya. Ya. Kemudian di bagian ini ada wait. Jadi dia tunggu dulu berapa menit? 5 menit. 5 menit. Yang macam-macam ya. Ada yang suka minyak masih kotak-kotak, ada minyak yang suka mateng. Ada juga mungkin yang belum mateng, tidak pakai air langsung dimakan gitu ya. Oke, yang terakhir ini nggak tahu sudah bisa dinikmati. Nah, ini sebenarnya bentuk lainnya dari algoritma itu dibuat menjadi sebutannya flowchart atau diagram alir. Nah, di situ juga ada simbol-simbolnya. Yang pertama sebutannya terminator. Dari sini bentuknya oval ya. Nah, lonjong. Dia selalu ditaruh di atas sama di bawah.
Di atas untuk memulai, di akhir untuk menyelesaikan. Nah, kemudian ada bentuk yang persegi panjang. Ini menandakan proses. Jadi misalnya ketika kalian misalnya menghitung misalnya ada angka 3 dikali 4, nah memprosesnya itu maksudnya di kotak ini. Kemudian ada keputusan belah ketupat, bentuknya belah ketupat. Jadi ketika programnya betul, dia akan jalan ke bawah. Ketika tidak, dia akan ke samping. Contohnya di sini ya, nanti akan naik lagi untuk dicek. Kemudian di sini ada input output yang tadi saya bilang, misalnya kayak kita ambil contoh misalnya kalkulator. Kalkulator ketika dinyalakan kita harus memasukkan apa? Angka. Nah, itu bentuknya mungkin dari tombolnya ya. Tombolnya ketika ditekan itu adalah prosesnya input. Di sini belum ada contohnya. Oke, sebenarnya di tengah sini inputnya adalah angka misalnya 3 dikali 4 misalnya kayak gitu. Nah, nanti akan diproses. Jadi apakah sudah ada hasilnya? Kalau sudah ada hasilnya nanti ditampilkan bentuknya persegi panjang. Di sini juga ada contoh. Kalau tadi kita membahas algoritmanya membuat mie instan, kalau yang ini membuat kopi. Jadi dimulai dulu, kemudian siapkan gelas dan kopi. Harusnya di sini ada proses memasukkan atau inputnya. Jadi memasukkan kopinya ke dalam gelas sebenarnya ya. Kemudian di sini apakah ada air panas? Kalau tidak ada, dia masak air dulu, baru kembali lagi ke atas. Nanti diproses kalau sudah ada air panas, dituang dan sudah bisa dinikmati. Apakah di sini ada yang caranya mungkin berbeda ketika membuat kopi? Gimana bagus? Enggak pakai air. Kalau pakai air langsung ya? Langsung dituang ke mulut. Ya. Oke. Nah, sebenarnya algoritma yang kita bahas tadi itu selalu dilakukan untuk memecahkan masalah. Sebelum memecahkan masalah kita harus mengidentifikasi dulu masalahnya apa. Kemudian yang kedua kita susun algoritmanya atau urutannya yang akan kita lakukan. Yang terakhir adalah implementasi ke codingnya. Tapi nggak semua permasalahan harus diselesaikan dengan coding ya. Kalau di sini contohnya adalah data balita. Jadi datanya kalau zaman dulu, mungkin kalau kalian masih bayi itu datanya itu masih berupa teks kertas ya. Penyimpanannya juga masih sulit. Akhirnya lama-kelamaan ada teknologi. Di sini mulai dirancang sistemnya seperti apa. Kemudian mulai disusun algoritmanya. Jadi mulai dari ada prosesnya ya, login seperti aplikasi-aplikasi yang kalian punya, login kemudian disebut datanya, misalnya username sama password. Kemudian di sini ada simpan data ke database, simpan ke database juga. Di sini ini cetak grafik. Nah, bentuknya implementasi ke codingnya menjadi aplikasi. Oke, berikutnya kita akan masuk ke Scratch. Kalau kemarin tugas dari saya adalah membuat akun, apakah sudah ada yang punya akun Scratch? Yang belum angkat tangan? Belum semua. Hebat. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan bikin. Oke, untuk saya akan cek dulu untuk kelompok 1 yang sudah bikin akun. Kelompok 2 kelompok 3 kelompok 3 belum. Ada yang sudah bikin akun kelompok 3, kelompok 4, 5, belum, 6,
Nanti kelompok 3 sama 4 ya yang belum ada akunnya ya. Hah? Oh enggak. 1, 2, 1 ya. 2 siapa Pak? Ini ada kita 3 ya. Tomin nomor 2. Ini kelompok 3 sama 4 ya yang belum ya. Nanti kalian bagi tugas ketika kita ada tugas kelompok ya. Nanti salah satu saja bikin akun. Kemudian ya kelompok 3 sama 4. Kelompok 5 tadi sonar. 6 Iko. Oke, kelompok apa? Yang belum kelompok yang belum bikin akun kelompok 3 sama 4 ya. Oke, kita langsung aja ke Scratch. Silakan dibuka browsernya sampai Chrome ya di situ ya. Join ini Pak. Pak. Nggak langsung create aja atau buat Halo Pak, aku nih Pak. ya. Saya Kinas Alvira Jimbilan. Saya praktekkan dari halaman Google awal. Ketik aja Scratch tulisannya SCRATC. Kayak gini ya. Iya Pak, iya. Pak. Terus Pak di situ diapain ya? Nih, ini yang create atau buat. Mulai membuat apa? Cek dulu ya. Silakan dibuka sama Oke. Mulai membuat. Pak, gimana cara buatnya? sementara tidak pakai akun dulu ya. Kalau sudah oke nggak apa-apa. Membuat ini. Ya, buat langsung buat boleh. Pak, ini gimana Pak? Pak, ini tidak. Gino. Belum situ. Terus Pak, gimana Pak? Oke, yang masih berdua yang Dipencet. boleh pakai ini ya, masih kosong. Oke, sudah dibuka semua. Oke, kita lihat videonya dulu ya.
Oke, stop dulu. Oke, ini adalah tampilan dari stretch ya. Tampilan dari Oke, jadi di stretch ini selain kita bisa bikin game, kita bisa bikin juga presentasi, bisa juga bikin animasi. Oke, mungkin beberapa lihat videonya sendiri ya. Kalau hilang, diklik yang di sini tutorial. Ini yang paling kiri. Yang ini. Ini Oke, sudah semua? Ayo wis iso tuh. Gimana Pak? Cara praktiknya. Oke. Oke, coba di stop dulu semuanya. Perhatikan di depan. Tangannya silakan dilepas dari mouse dulu. Sudah? Oke, jadi stretch ini dibuat di tahun 2007 ya. Kalau di tahun 2019 itu sudah pakai yang stretch 3. Stretch 3 ini sudah menggunakan Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Oke, di stretch 3 ini kita sudah menggunakan HTML5 yang mana bisa kalian akses, bisa di HP, bisa di laptop, bisa di tablet gitu ya. Nah, ini untuk antar muka atau lembar atau halamannya seperti yang sudah kalian buka ya tadi di bagian kiri, sebelah kiri ini namanya blok palet. Ini tempat perintah-perintahnya disediakan. Di sini juga menggunakan pendekatan yang ramah dengan anak. Kalau kalian nanti pendekatannya adalah warna. Untuk motion atau gerakan itu warnanya biru. Untuk yang mengubah tampilan, perintah-perintah yang mengubah tampilan itu ada di warna ungu. Jadi misalnya nanti kalian mau ubah gambarnya dari kucingnya yang gerak seperti ini nanti berubah jadi gini. Nah, itu ada di ungu atau yang biru. Kemudian ada sound itu yang warnanya apa ini? Agak pink ya. Kemudian ada event itu untuk menandai kejadian. Misalnya kalian ingin mulai programnya, itu semua pakai perintah yang warna kuning. Nah, itu contohnya tadi sudah pakai sound ya. Kemudian ada yang warna orange ini untuk mengulang atau menggunakan kondisi untuk ngecek. Misalnya ketika tombol atas ditekan, itu menggunakan yang kontrol. Oke, yang klik suara kucing tadi siapa? Di sini. Bacanya Pak. Itu loh Pak Antar. Yo, Antar. Gua bisa piala. Oke, Antar, silakan tunjukkan ke teman-temannya tadi caranya gimana? Caranya Apa sih ini? pertama cari baterainya yang berwarna biru. Mau perintah akan dari setelah itu kalau mau merubah tampilan ada di warna ungu. Setelah itu
Kalau mau menjalankan ada bendera hijaunya, ada di kontrol. Mana? Ini yang kuning. Nah. Terus kalau mau berubah suara ada di Kita harus coba bikin kucingnya ketika diklik bunyi miau miau tadi. Miau miau. Yang lain boleh coba juga ya sebelum saya praktekkan. Ya mungkin ada yang bisa bantu Atar tadi untuk memulai suaranya. Oke, di sini Atar menggunakan perintah move ya. Halo. Di sini Atar menggunakan perintah move ketika move-nya diklik. Coba Atar klik. Nah, kucingnya akan jalan ke kanan. Dia jalan ke kiri. Apanya yang diubah? Perintahnya. Nah, jadi coba Atar klik angka ya di sini. Angka yang ada di move. Perintah yang kamu masukkan. Klik dikasih minus 10. Nah, sekarang coba tekan tombol ya. Nah, ketika diklik dia akan jalan ke mana? Ke kiri ya. Karena dia menggunakan minus. Oke, terima kasih Pak. Oke, coba tangannya dilepas dari mouse semua. Perhatikan di depan. Oke, nggak usah angkat tangan. Saya nggak habis kok. Oke, untuk blok palet di sini perintah-perintahnya tadi sudah kalian coba ya. Kemudian di bagian kedua tempat meletakkan perintahnya kalian tadi juga sudah coba. Untuk yang ketiga ini adalah tampilan hasilnya. Jadi yang kalian bikin semuanya akan masuk di sini. Oke, miau lagi. Sudah. Tangan slow, tangannya oke, perhatikan dulu. Nanti akan saya kasih kesempatan untuk kalian coba ya. Jadi tenang aja. Untuk yang di keempat di sini ada sprite pane. Jadi objek atau karakter yang kalian masukkan sebenarnya sprite ya. Kemarin ada pertanyaannya. Nah itu akan masuk di sini semua. Ya. Jadi di sini juga ada sketch itu untuk mengatur gambar backgroundnya. Nah, ini tadi kenapa Atar tadi ketika klik move 10 step itu jalannya ke kanan karena kita menggunakan konsepnya ini adalah koordinat. Kalian sudah belajar koordinat? Sudah. Nah ya, sudah paham. Kalau ke kanan X-nya di tambah, kalau ke kiri kurang ya, ini ada minus 240. Kalau ke atas di kali. Kalau ke bawah kurang. Dan di sini pakainya Y. Jadi X itu yang horizontal ke kanan ke kiri. Kemudian kalau Y atas ke bawah. Nah, ini tadi yang sudah Atar coba ada di motion, jadi gerak ya. Kemudian di sini ada look yang warnanya ungu untuk mengubah tampilan mungkin di layar saja ada pink. Kemudian di sini ada event atau kejadian. Di sini ada when green flag click atau ketika bendera hijaunya diklik. Kemudian di sini ada ketika tombol spasi ditekan. Nanti kita akan coba menggunakan perintah ini. Kita akan gerakkan karakternya. Ya. Diperhatikan bloknya ada di event. Kemudian di sini ada control. Control itu untuk mengatur alur program, misalnya untuk menunggu menggunakan W. Kemudian untuk mengulang terus-menerus menggunakan apa ini? Control forever. Kemudian ada if then, jika maka. Misalnya jika
Jika di luar hujan maka menggunakan payung. Nah, itu kita menggunakan ini jika. Dan ini bisa juga dipakai untuk menggerakkan karakternya. Nah, silakan kalian coba bikin karakter seperti ini. Nggak harus beruang ya. Silakan dipraktekkan menggunakan perintah yang warnanya kuning. Perintah apa ini? Ada di grup apa ini? Event. Kemudian forever ada di blok apa? Control. Kemudian move sama influence. Motion. Oke, silakan coba buat. Karakternya terserah. Coba ini ada ini apa? Pak, boleh ke depan baca, Pak. Pak. Acara Pak. Ada yang belum? Yang belum? Ada yang butuh bantuan? Ini tambahkan Ayo jangan Oke, ada yang belum? Aku saya rotasi. Bahasa Inggris kita bahasa Inggris. Pak. Oke, ada yang kesulitan? Tarik aja. Oke, halo. Ada yang belum? Sudah. Oke, sabar. Sudah. Belum, Pak. Iya. Kalau kebesaran ya bisa jalan. Oh iya. Berarti ada 100. Ini kan di dompet jadi sama Oke, saya mintanya cuma sampai ini ya. Kalau ada yang belum yang kayak gini, Bentar, Pak. saya nggak minta tambahan ya. Jadi kalau sudah seperti ini, saya lanjutkan. Oke, sambil saya praktekkan. Tadi ada beberapa yang tanya, Pak, ini bahasa itu bahasanya bahasa Inggris bisa diganti bahasa Indonesia? Bisa. Nah, caranya di setting. Tapi nanti perintahnya akan berbeda. Ketika saya ngomongnya nanti pakai event, nanti di sini kalian maksudnya kejadian. Bahasanya di translate. Kemudian tadi ada
yang caranya saya coba tambahkan. Nah, tadi ada yang ngomong, Pak, nggak ada perintah motionnya. Itu karena kalian kliknya yang di sini. Ya, karena kalian kliknya ada di backdrop. Backdrop itu backgroundnya nggak bisa gerak, makanya perintahnya nggak ada di motion. Nah, motionnya akan seperti ini. Oke, jadi kalau kalian ngasih codingnya atau ngasih perintahnya itu harus karakternya yang diklik. Dan perhatikan di pojok sini, di bagian scriptnya itu ada karakter kucing, artinya kita sedang memberi perintah ke kucingnya. Kemudian tadi ada yang tanya, Pak, kok nggak bisa dijalankan? Nah, itu karena kalian belum klik bendera hijaunya, karena programnya akan berjalan ketika kejadiannya bendera hijau di klik ya, bendera hijaunya ada di sini. Jadi kalau kalian jalankan, nah, kalau dari sini ada yang salah nggak? Ada apa? Apa yang salah dari sini? Muter-muter Pak orang. Nah, kucingnya masa dia jalannya pakai kepala. Nah, tadi ada juga ya yang beruangnya jalannya kebalik, kemudian ada yang orangnya jalannya kebalik. Itu cuma perlu kita ganti bisa pakai perintahnya ya. Perintahnya itu ada di motion atau di blok gerakan yang warna biru. Itu yang ini, set rotation style. Perintahnya bisa ditaruh di atas. Yang apa Pak? Set rotation style ada di bagian bawah-bawah yang warna biru. Mendekati perintah yang warna ungu. Nah, jadi kalau menggunakan ini, set rotation style-nya left right, artinya dia cuma bisa menghadap ke kanan atau ke kiri. Ada yang nggak ketemu lagi? Bahasa apa ini? Beda. Aku kayak mutasi ya Pak. Pak, ini pada kurikulum. Apa? Pak. Espanyol. Oke, sudah bisa mondar-mandir ya, maju mundur. Oke, berikutnya kita akan melakukan sedikit ceritanya saya buang. Sekarang coba perhatikan di depan. Kita akan menggerakkan karakternya jadi oke, kita akan menggerakkan karakternya. Kalau yang namanya game harus bisa berjalan atau bergerak ya. Karakternya bergeraknya suka pakai WASD atau pakai karak. WASD ya. Oke. Nah, silakan ke blok event atau kejadian yang warna kuning. Kemudian ambil blok yang dari atas yang nomor 2, yang when space key press. Ini ya. Sudah semua? When space key press.
atau ketika tombol spasi ditekan. Nanti silakan pilih kalian mau geraknya pakai tombol apa. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah boleh. Up itu apa? Up atas. Jadi right guys. Saya pakai right karena akan saya gerakan ke kanan dulu. Ada yang masih ingat tadi kalau mau jalan ke kanan pakai X atau Y? X atau Y? X ya. Jadi kita akan menggunakan blok motion atau blok gerakan yang warna biru. Ambil yang ubah atau change X by. Perhatikan yang change ya, bukan yang set. Kalau sudah nanti silakan kalian tekan tombol ke kanannya. Yuk. Oke, ada yang sudah bisa jalan ke kanan? Mana bisa? Ini bukan aturan ya. Siapa itu? Kenapa? Kalau sudah kalian coba tekan tombolnya. Tombol apa? Tombol kanannya. Kalau sudah bisa jalan ke kanan, langsung tambahkan untuk jalan ke kiri ya. Ada yang sudah? Rek itu kanan apa? Siapa? Coba kakak bantu saya bikin tombol yang ke kiri. Kalau itu kan yang ke kanan, kalian tinggal samakan perintahnya, tapi ubah tombolnya ke kiri. Boleh gini Pak, buat dua kayak gini, tapi ininya dibedain. Kanya sepatu. Iya, Coba tekan ke kiri. A B C D. Sini sore A. Tombolnya diubah tombol kiri. Dure D. Maju D. Oke. Nah, masih Rafa. Nah, tadi Rafa bantu saya bikin tombol ke kirinya. Sudah dapat enggak? Kelihatan. Ini ya, jadi perintahnya sama seperti yang tombol ke kanan, tapi tombol ke kiri tinggal diubah left arrow sama minus 10. Puter. Orang ngatain. Saya gas. Oke, coba perhatikan di
silakan satu yang bisa kalian bikin di stretch. Ini gamenya yang paling simpel. Gamenya adalah menangkap buah. Nanti temanya bisa kalian ganti, nggak harus buah. Dipencet tadi bro. Gamenya simpel ya, menangkap buah. Jadi ketika mendapat buah, skornya bertambah. Kalau skornya 5, dia menang. Kalau mangkoknya menangkap kelelawar, nah ini yang game overnya. Untuk contohnya, coba saya kirim di Mira. Oke, Mira, silakan kirimkan ke Oke, saya panggil perwakilan kelompok ya. Nanti silakan ke depan. Ambil juga. Coba biarkan teman. Adam. Arya Putra. Oke, silakan berkelompok dengan temennya. Kelompok 1 di sini. Kita bisa pakai dua komputer ini ya. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 boleh di sini. Dua komputer ini. 4 boleh di antara dua komputer ini. 4, 5, 6. Ya, saya ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Silakan berkelompok dengan temannya. Saya kasih waktu 10, 6. Oke, silakan dilihat di depan. Tugasnya adalah yang pertama, silakan dibagi ya.
silakan tulis nama anggotanya sama nama kelompoknya. Tulis itu di kertas yang tadi saya kasih. Oke. Kemudian yang kedua silakan bikin perencanaan untuk judul proyeknya. Kemudian yang kedua jenisnya bisa animasi atau game, boleh dijelaskan nanti ya. Kemudian karakternya ada apa aja. Kemudian yang keempat cerita singkat, boleh ditulis dulu di buku masing-masing. Main nama panjang apa? Ya, namanya. Silakan bagi tugas ya. Nanti akan saya kasih contoh. Misalnya, oke, misalnya di sini kelompok 5 ya. 5 nanti yang bikin judulnya Reski. Nanti dibahas sama teman-temannya juga. Salah satu tulis namanya dulu ya. Misalnya Sonal tulis nama anggotanya dulu. Nanti yang lain misalnya coba ditulis di diskusikan ingin membuat apa. Misalnya kalau tadi contohnya adalah menangkap buah, kalian misalnya mau bikin ya boleh, misalnya menangkap sayur, mau gamenya diubah lagi boleh. Untuk kelompok berapa tadi yang belum bikin aku? 3, 4 ya. Kelompok 3 dan 4 salah satu silakan lihat video yang sudah dikirim sama Mira. Silakan buat akunnya dulu juga. Untuk anggota yang lain silakan mulai coba dibikin gamenya, bisa dilihat dari referensi yang kita lihat. Nama? Ada yang punya kan? Pakai salah satu boleh, kalau dua-duanya langsung masuk dulu. Kita di Burimor, telok nanti di laptopnya, di komputer, di kap. Oke, lalu coba ini saya kasih contoh satu ya. Gamenya tadi adalah namanya Catch the Truth atau tangkap buahnya. Kemudian jenisnya apa? Jenisnya game. Kemudian ada karakter apa aja? Misalnya tadi ada mangkok, kemudian ada buah. Kemudian ada cerita singkatnya. Di sini jelaskan aja gamenya mau dibikin seperti apa. Misalnya gamenya tugasnya adalah menggerakkan mangkok, kemudian ambil semua buahnya dan menghindari apa tadi? Kelelawar. Menghindari kelelawar. Jadi hindari kelelawar. Begitu ya. Jadi cerita singkatnya boleh dibikin lebih menarik atau seperti yang tadi saya contohkan, cuma deskripsi gamenya aja. Silakan bagi tugas. Yang pertama ada yang menuliskan kelompoknya dulu. Yang kedua silakan diskusi. Kalau yang belum bikin akun silakan bikin akun dulu. Perwakilan 1 ya tiap kelompok.
Foto tugasnya silakan dikerjakan. Minimal ada anggota, judul, ini karakter dan cerita singkat yang sudah baru boleh keluar. It's time to Silakan duduk dulu mencari posisi. Semua kok. Oke, tadi sudah saya kasih petunjuknya ya, silakan dibagi tugasnya. Ada yang menuliskan dulu, ada yang mulai membuat, boleh ya. Ya sudah ada karakternya, sudah boleh. Sambil sudah ada akun, silakan sambil coba dikerjakan. Kemudian, ya untuk yang masih judul, yang saya minta nama anggota, judul, jenis karakter dan jadi singkat. Kalian bisa lihat ada prediksinya dari yang tadi dikirim sama Mira ya. Sudah saya share di grup. Silakan dilihat-lihat videonya. Di situ ada beberapa contoh game ya. Game nanti silakan kalian sendiri mau bikin game apa. Ada pertanyaan? Oke, kita baca dalam sama